Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Askia dengan NIM 23030555019 dari kelas C, program studi gizi angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem rujukan kesehatan. Nah, ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah sistem pelayanan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu memahami pengertian dari sistem rujukan kesehatan itu sendiri. Nah, sistem rujukan kesehatan adalah suatu mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pemindahan tanggung jawab pelayanan dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya secara terencana, terkoordinasi, dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Nah, dengan adanya sistem rujukan, pasien itu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya dan di tempat yang memiliki sarana, prasarana, serta tenaga kesehatan yang memadai. Dasar hukum sistem rujukan kesehatan di Indonesia itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Nah, adapun tujuan dari sistem rujukan kesehatan ini yaitu memiliki beberapa tujuan penting. Nah, yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Nah, pasien itu bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya di fasilitas yang kompeten. Kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Kasus dengan cukup ditangani di puskesmas atau di klinik, sehingga rumah sakit besar tidak menjadi penuh. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan. Sistem rujukan itu memastikan bahwa pasien tidak hanya dirujuk, tetapi juga dipantau setelahnya. Nah, keempat yaitu ada peningkatan mutu pelayanan. Nah, pasien akan ditangani oleh fasilitas dengan keahlian dan peralatan yang memadai. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan pelayanan kesehatan secara merata. Nah, dengan sistem rujukan, pasien itu tidak terpusat di satu rumah sakit saja. Untuk teman-teman, ada beberapa jenis dari sistem rujukan. Nah, sistem rujukan di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama yaitu ada sistem rujukan vertikal, di mana sistem rujukan vertikal ini adalah rujukan dari fasilitas dengan tingkat pelayanan lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, contohnya yaitu dari puskesmas ke rumah sakit tipe C, dari rumah sakit tipe B ke rumah sakit tipe A, dan seterusnya. Nah, rujukan ini dilakukan bila fasilitas pengirim tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus tertentu. Nah, selain itu, rujukan vertikal juga bisa berlaku dari atas ke bawah, misalnya pada saat pasien stabil dan dikembalikan ke vaskes asal melalui mekanisme rujukan balik. Kemudian yang kedua itu ada rujukan horizontal. Nah, rujukan horizontal ini adalah rujukan antar fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang sama. Contohnya yaitu dari satu rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe C lainnya yang memiliki layanan pengunjungan berbeda. Nah, jenis rujukan ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan layanan yang sesuai tanpa harus naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya yaitu jenis rujukan berdasarkan kebutuhan pasien. Nah, selain berdasarkan arah rujuknya, sistem rujukan juga dibedakan berdasarkan kebutuhan pasien. Nah, yang pertama adalah rujukan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk keperluan diagnosis, terapi, pengobatan, atau rehabilitasi. Nah, kedua yaitu rujukan penunjang medis. Nah, misalnya ketika pasien membutuhkan pemeriksaan laboratorium, radiologi, atau CT scan yang tidak tersedia di fasilitas asal.
ketiga yaitu rujukan tenaga kesehatan. Nah, dilakukan jika pasien itu memerlukan keahlian khusus atau dokter spesialis. Nah, dan keempat yaitu rujukan balik, yaitu ketika pasien yang sudah stabil dikembalikan ke fasilitas asal untuk pemantauan dan pengobatan lanjutan. Nah, sistem rujukan di Indonesia itu berjalan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, seperti puskesmas, klinik pratama, atau praktik dokter umum. Fokusnya adalah pada pelayanan promotif, preventif, dan kuratif dasar. FKTP menjadi pintu utama bagi masyarakat yang ingin berobat. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL, yaitu rumah sakit mulai dari tipe D hingga tipe A. Nah, fasilitas ini menangani kasus yang lebih berat dan membutuhkan pelayanan spesialis atau subspesialis. Nah, biasanya pasien dirujuk berjenjang dari FKTP ke FKTL dan setelah membaik akan dilakukan rujukan balik ke FKTP. Nah, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sistem rujukan itu berperan sangat penting. Pasien tidak bisa langsung berobat ke rumah sakit besar kecuali dalam keadaan darurat. Proses rujukan harus dimulai dari fasilitas tingkat pertama agar pelayanan lebih teratur dan efisien. Untuk mempermudah koordinasi, BPJS telah mengembangkan sistem rujukan online, sehingga data pasien dan alur rujukan bisa dipantau dengan cepat. Setelah pasien selesai dirawat di rumah sakit, itu biasanya dilakukan program rujuk balik atau PRB, agar pengobatan tetap berlanjut di fasilitas awal. Walaupun sudah diatur dengan baik, pelayanan sistem rujukan di lapangan itu masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah terpencil. Distribusi tenaga kesehatan juga belum merata dan akses geografis yang sering menjadi kendala. Selain itu, koordinasi antar fasilitas kesehatan belum optimal. Nah, masyarakat belum sepenuhnya memahami alur rujukan dan belum semua daerah memiliki jaringan internet yang mendukung sistem online. Nah, untuk strategi dan upaya dalam penguatan sistem rujukan ini, pemerintah dan berbagai pihak ini harus melakukan perbaikan. Beberapa di antaranya adalah seperti membangun jejaring pelayanan kesehatan yang lebih kuat dan terpadu, meningkatkan kapasitas FKTP agar mampu menangani lebih banyak kasus dasar, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dan telemedicine. Nah, selain itu, koordinasi antar fasilitas terus dioptimalkan. Pemerataan tenaga kesehatan dan alat medis ditingkatkan, dan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar memahami pentingnya sistem rujukan berjenjang. Nah, teman-teman semua, dari pembahasan tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa sistem rujukan kesehatan itu bukan sekedar aturan administratif, tapi merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan sistem rujukan yang baik, pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. Fasilitas kesehatan itu dapat bekerja lebih optimal dan mutu pelayanan masyarakat akan meningkat. Sebagai masyarakat dan calon tenaga kesehatan itu kita harus memahami sistem ini dengan baik, karena suatu saat kita akan terlibat langsung dalam pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.